Halo Winners, Happy Monday. Welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini hari Senin, jadi saya akan share hasil screener dari Wisdom and Invest. Semoga bisa bermanfaat untuk trading teman-teman selama beberapa hari ke depan. Nah, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Nah, harus diingat bahwa saham yang dibahas ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual, jadi sebaiknya teman-teman disesuaikan kembali dengan trading plan-nya masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja. Saya akan share screen. Kita ke Telegram saya ya, dan karena semua akses dari fasilitasnya Wisdom and Invest ini hanya bisa lewat Telegram, jadi tidak bisa di-download dimanapun. Sebaiknya teman-teman sudah punya ya aplikasi Telegramnya. Kalau belum, silakan di-download dulu dan bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest nih. Nah, kalau teman-teman ada yang merasa senang dengan tools ini dan ingin tahu lebih lanjut, maka silakan nih boleh bergabung dengan acara Zoom-nya Wins yang kita adakan secara rutin setiap hari Rabu jam 8 dan Sabtu jam 4 sore. Jadi bisa teman-teman sesuaikan nih dengan jadwalnya, kira-kira ada waktunya di hari apa. Untuk link Zoom-nya biasanya kita share di Telegram ataupun di Instagram. Jadi pastikan teman-teman sudah join di Telegram ataupun media sosialnya Wisdom and Invest ya, terutama di Instagram kita. Karena kita juga banyak promo-promo ataupun acara-acara menarik lainnya. Lalu, tools ini bisa didapatkan dengan dua cara ya. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan. Nah, kalau berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest, ini fasilitasnya komplit. Komplitnya itu berarti teman-teman mendapatkan automatic charting, juga dapat screener, lalu teman-teman ada grup untuk berdiskusi. Kalau mau konsultasi foto juga silakan, lalu teman-teman bisa mendapatkan stock pick, ada update market, dan masih banyak lagi ya. Jadi pastikan teman-teman kalau tertarik boleh bergabung nih dengan acara Zoom, karena di sana teman-teman bisa langsung berdiskusi, bertanya-tanya secara langsung ya. Dan yang kedua caranya yaitu bisa dengan membuka rekening sekuritas yang kerjasama dengan Wisdom and Invest. Kita punya 4 nih rekanannya ya, yaitu Sukor Sekuritas, JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Ini linknya kita juga udah ada di deskripsi di bawah. Kalau teman-teman mau langsung buka silakan. Tapi kalau khawatir mau dipandu aja supaya nggak salah pilih ataupun supaya nggak salah daftar, silakan ya kontak juga adminnya. Link untuk kontak adminnya juga udah ada di deskripsi di bawah, atau di sini juga ada nih melalui Telegram ataupun di Instagram. Jadi DM aja adminnya untuk nanya-nanya, itu juga boleh ya, silakan. Mau kontak di mana aja silakan. Jadi kalau yang investasiku ini cukup menarik ya. Mungkin teman-teman masih jarang dengar, ada yang jarang dengar. Nah, investasiku ini dia digital digitalnya untuk mega sekuritas ya. Tentu teman-teman tahu dong mega sekuritas itu apa. Nah, setiap kali teman-teman kalau bertransaksi di investasiku nanti bisa mendapatkan cashback berupa MPC point. Nah, MPC point-nya itu bisa teman-teman pakai lagi di seluruh merchant Citicorp, misalnya kayak Transmart, atau masih banyak lagi kayak Baskin and Robin dan sebagainya ya. Jadi bisa dimanfaatkan tuh kalau yang aktif bertransaksi. Juga bisa dibeliin reksadana, karena di aplikasinya ini teman-teman bisa langsung beli reksadana dari aplikasi. Jadi benar-benar one stop solution ya di satu aplikasi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau coba atau ada yang mau nanya, itu boleh silahkan kontak juga admin. Nah, kalau yang investasiku, referral code-nya ini, saya juga udah share ya. Ini ada link referralnya di deskripsi di bawah. Lalu nih kalau ini yang report saya mau share setiap bulan bahwa saya bisa profit konsisten ya. Semoga teman-teman juga bisa seperti itu. Tentunya dengan latihan terus dan belajar terus. Lalu kita nanti ada acara juga nih, Instagram Live, yaitu di hari Selasa ini ya, Selasa 6 Juni jam 19.30. Tuh, tips biar gaji nggak numpang lewat. Nah, teman-teman silahkan ikutin karena tentu banyak sekali tips-tips dan tentunya ada promonya ya. Biasanya kalau kita live Instagram selalu ada promo menarik. Barangkali teman-teman mau mendaftar,
mau buka rekening, ini reksadana ya, si saya kayak ini reksadana dari Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman bisa ikutin supaya nanti mau nanya-nanya langsung juga itu bisa diskusi langsung. Oke, ini screener yang akan saya share hari ini. Boleh teman-teman catat kalau terlihat menarik, boleh dicatat silakan atau mau di screenshot. Ini banyak banget memang, dan saya udah pilihin ya sebagian saham untuk dibahas di sini. Barangkali teman-teman ada yang melihat saham yang lebih menarik dari ini boleh banget silakan dianalisa kembali sendiri ya, karena waktunya memang terbatas di sini, jadi saya nggak bisa bahas semuanya. Kalau teman-teman melihat, oh ini kayaknya lebih menarik, mau bikin trading plan sendiri, maka silahkan nih, saya share ini screenernya ya. Screener ini berdasarkan kalau yang statusnya buy, biasanya di chart win itu muncul segitiga hijau. Biasanya saya mencari saham-saham justru yang statusnya hold ya, saya lebih mengkonsentrasi ke yang statusnya hold atau statusnya buy, tapi sebisa mungkin dia sudah mulai muncul ada momentumnya. Nanti saya jelasin lagi di belakang, saya akan jelaskan menggunakan chart biar teman-teman lebih jelas. Nah, kalau yang buy dia udah muncul segitiga hijau, tapi bisa jadi dia belum ada momentumnya. Nah, yang hold itu biasanya sudah mulai, dia masih di atas garis win line, sudah muncul segitiga hijau dan masih di hold nih statusnya. C ini angka current price ya, jadi bukan angka untuk membeli. Nah, yang statusnya hold, lalu ini ada NBSA atau Net Buy Sell Asing. Ini screener untuk foreign flow, jadi saham-saham yang ada foreign-nya net buy tertinggi, posisinya ada di atas. Semakin ke bawah artinya net buy foreign-nya semakin kecil, kalau negatif artinya foreign-nya net sell. Sehingga kita bisa lihat nih, oh hari ini foreign-nya inflow di mana ya? Ada BCA, ASII, Goto, Telkom, BNI, UNTR. Nah, kenapa kita ngeliatin si foreign flow ini? Fungsinya kalau misalnya sahamnya itu berkorelasi dengan pergerakan foreign flow, maka kita bisa gunakan itu sebagai analisa. Jadi kayak BCA ya, atau indeks kita biasanya berkorelasi dengan foreign flow. Jadi kalau ada inflow dari foreign, potensinya dia bisa naik ke atas. Kayak BRI kemarin ya, tapi hari ini BRI-nya foreign-nya net sell tuh, sama BMRI. Pegas, dan lain-lainnya juga. Oke, kita langsung masuk ya ke analisanya. Chart yang saya akan gunakan hari ini ada chart win. Kalau untuk indeks tentunya saya menggunakan chart foreign flow ya. Ini NBSA. Tuh, NBSA artinya net buy sell asing. Cara bacanya itu kalau dia orange-orange maka artinya foreign-nya net sell. Kalau hijau-hijau artinya foreign-nya net buy. Nah, ini hari ini cukup menarik sih. Selama 2 minggu terakhir ya, foreign-nya net buy. Nah, mudah-mudahan ini kemarin juga ada rejection di 6.500-an. Jadi mudah-mudahan bisa nih kembali testing area resist 6773 mudah-mudahan ya. Tapi kalau misalnya dia sampai breakdown dari 6.500 maka watch out ya, hati-hati. Oke, ini masih menarik. Dia lagi di area support, mudah-mudahan bisa kembali naik ke area resist. Coba kita cek menggunakan Chartwing. Jadi ini menggunakan chartnya sangat mudah banget. Aksesnya melalui Telegram, tinggal teman-teman ketik aja. Misalnya mau ngecek chart foreign, tinggal ketik SDX Composite. Nah, kalau mau saham maka SDX nama sahamnya. Nanti langsung keluar chartnya. Jadi bisa lewat handphone ataupun lewat laptop. Yang penting teman-teman sudah punya Telegramnya ya. Jadi bisa diakses di mana aja, kapan aja. Nah, menggunakan Chartwin ini, dia itu analisanya secara teknikal dan cukup banyak informasi yang bisa kita gunakan di sini ya. Ada support resist di sebelah sini, lalu ada MA200, ada area channel, lalu yang biasanya paling mudah untuk dilihat adalah momentumnya. Jadi bagaimana cara ngelihatnya? Untuk melihat momentumnya, kita cari yang ada momentum berwarna biru Ben Hur pertama tuh. Jadi kalau ini kan kita lagi bahas indeks nih. Nah, nanti misalnya teman-teman udah punya akses ke fasilitasnya Wisdom and Invest dan mau analisa sendiri, maka bisa mencari saham-saham yang ada momentum berwarna birunya ya. Kalau momentumnya berubah menjadi biru Ben Hur, biru tua dan semakin mengecil, artinya momentumnya itu semakin melemah. Kalau momentumnya berupa titik pink, artinya dia berpotensi sideways.
Kalau dia berubah menjadi merah, maka dihindari dulu karena artinya tidak bagus. Kalau dia berubah menjadi merah tua seperti ini ya, maka menarik, berpotensi untuk mantul atau reversal juga. Jadi ini bagus, menarik hari kedua dan momentumnya semakin membaik dan ini terlihat adanya ini ya, perbaikan momentum, jadi berpotensi menjadi divergen sama seperti di sebelah sini nih. Di sebelah sini dan sebelah sini tuh. Nah, itu divergen. Jadi harganya semakin ke bawah, tapi momentumnya malah semakin naik, semakin baik trennya. Jadi menarik, mudah-mudahan ini akan kembali ke area resist ya. Di resist yang sebelah sini 6.700 atau bahkan sampai 6.781 atau mudah-mudahan dia kembali lagi ke MA200 untuk testing MA200 sebelah sini. Mudah-mudahan. Oke, jadi dari indeksnya baik. Lalu untuk teman-teman harus diingat ya bahwa hari ini sudah mulai minus 15%. Jadi sebisa mungkin yang belum terbiasa untuk fast trading, sebaiknya teman-teman pilih saham-saham yang blue chip lah kalau bisa. Karena indeksnya lagi bagus kan. Sehingga teman-teman cari aja saham-saham yang nggak begitu volatil ya. Jangan sampai nanti terjebak minus 15%. Nah, ASI ini menarik kenapa? Karena dia ada momentum ya, semakin menguat lagi nih momentumnya. Hari ini dia juga sempat breakout, walaupun sempat ada rejection di atas atau buangan. Ekor itu artinya ada tekanan jual ya. Jadi ekor di atas dia sempat naik ke atas, lalu ada seller, tekanan dari seller, tapi ini masih oke, masih menarik juga. Dengan area supportnya, ini soalnya dia naik sampai ke ini juga ya, ke atas area VWAP. Tuh VWAP-nya cuma 6775, dia closing 6825. Jadi sebetulnya ini pun masih di atas VWAP. VWAP itu apa? VWAP itu volume weighted average price atau harga rata-rata. Biasanya kita gunakan itu supaya kita belinya tuh nggak terlalu mahal ya. Jadi sebisa mungkin kita entry di dekat harga rata-ratanya itu. Jadi besok kalau misalnya ada kembali ke area support, ini supportnya 6.700, 6.600, teman-teman mau spekulatif buy, tentu jangan lupa ya atur money management, maka ini masih cukup menarik. Supportnya tadi sudah saya mention 6.700, 6.600, dan low hari ini 6.500 itu menjadi area supportnya. Jadi ini masih menarik ya, dengan resist di 7.000, 7.025, 7.300, 7.400. Oke, ada inflow juga tadi kalau nggak salah ya. Nah, chart selanjutnya, kalau yang tadi chart win. Chart win ini yang didapatkan oleh para member ya. Kalau member sih sebetulnya fasilitasnya komplit banget. Chartnya bukan cuma yang saya jelasin di sini doang loh. Chartnya itu ada banyak sekali. Ada chart Ichimoku, ada chart Fibonacci, ada chart yang MACD dan stokastik. Lalu ada chart yang lain lagi dan masih banyak sekali dan saya nggak bisa jelasin semuanya di sini. Jadi teman-teman bisa ikutan Zoom-nya ya untuk nanya-nanya memangnya fasilitasnya Wisdom and Invest itu apa aja sih? Chartnya apa aja sih? Screenernya apa aja sih? Karena screenernya nggak cuma NBSA ataupun yang WinPix itu ya. Bukan cuma yang tadi saya share loh. Screenernya ada banyak banget. Ada screener MACD Golden Cross, ada screener Stochastic Golden Cross, screener open sama dengan low, lalu ada masih banyak lagi. Nah, chart yang tadi sudah saya jelaskan, kalau yang ini paling gampang adalah ngeliat momentumnya aja. Kalau momentumnya berwarna biru, artinya menarik. Dan yang chart kedua, ini adalah chart GD. Biasanya kita berikan ini untuk para nasabah. Jadi nasabah bisa menggunakan chart ini secara free ya, selama aktif bertransaksi. Chart ini kita berikan sangat mudah banget cara bacanya. Tinggal teman-teman lihat warna candle-nya dan titiknya. Jadi sinyal entry itu ada di titik hijau. Sinyal exit-nya di titik merah. Simple banget ya. Cara bacanya sangat mudah sekali. Karena kita tahu sebagian besar nasabah mungkin nggak mau pusing dan juga belum begitu memahami teknikal secara mendalam. Jadi kita berikan cara-cara yang sangat simpel aja. Titik hijau, entry, kalau candle-nya itu ada 3 warna. Yang paling jelek itu hitam. Jadi hitam ini hindari ya. Ketika hitam dia berubah menjadi orange, ini sifatnya spekulatif buy.
Makanya dia muncul titik hijau, tapi candlenya orange artinya spekulatif. Ketika dia berubah menjadi hijau, ini artinya semakin membaik. Selama candlenya berwarna orange dan hijau, ini masih bagus, jadi di hold aja. Selama candlenya masih hitam, artinya hindari. Belum ada sinyal entry-nya. Jadi entry di sini, exit di sini, entry di sini, exit di sini. Semudah itu ya. Dengan catatan, untuk tools yang ini, dia sifatnya adalah trend follower. Jadi setidaknya teman-teman harus punya pemahaman sedikit tentang tren ya. Jadi ketika dia membentuk tangga ke atas, maka dia trend up. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk menggiring sahamnya. Jadi bisa diswingkan. Tapi kalau sahamnya downtrend atau sahamnya sideways, jadi strateginya berbeda lagi. Kalau downtrend maka jangan digunakan dulu. Carilah saham-saham yang uptrend ya, yang bisa digunakan si tools ini. Karena tools ini trend follower. Jadi kan kita nggak mungkin following trend yang down, kita harus follow yang uptrend. Ini buy first, dia candle hijau dan tick hijau artinya masih menarik ya, masih bagus dengan supportnya. Di low-nya tentu menjadi support yaitu 6.500. Selama dia bikin candle higher high, teman-teman tinggal hold aja. Oke. Kita lanjut ya ke selanjutnya yaitu BCA. Kalau nggak salah BCA saya pernah share ya, udah cukup lama. BCA saya ada share di ini juga nggak ya? Saya lupa, kadang-kadang saya share juga di story-nya Wisdom and Invest ya, Instagram. Jadi pastikan teman-teman follow Instagramnya kalau misalnya mau mendapatkan informasi-informasi menarik. Di ini ya, harusnya ketika berwarna biru Ben-Hur pertama. Jadi lumayan tuh dari harga di sebelah sini ke sini ya lumayan lah. Memang kalau blue chip apalagi Big Bang nggak begitu banyak ya pergerakannya. Paling kita bisa dapetin range-nya itu sekitar 2-3%. Paling besar ya sekitar 5% biasanya. Jadi memang nggak sevolatil saham-saham second liner ataupun third liner. Ini supportnya di area 9.000. Di sini ya, dia masih uptrend berada di atas EMA 200, momentum juga masih ada. 9.400 ini all time high-nya. Jadi mudah-mudahan dia bisa all time high lagi seperti BRI. BRI juga udah tembus all time high-nya lagi ya kemarin itu. Jadi mungkin gantian nih sekarang BCA. Mudah-mudahan dia akan lanjut tembus 9.400 atau bahkan lebih. Yang punya BCA maka di hold aja, yang belum punya buy on weakness ya. VWAP 9.200 tuh. Pas dia closing di VWAP. Support di 9.000 dan 9.100. Menggunakan chart GD, kemarin memang sempat muncul titik merah ya, karena ada buangan juga dari MSCI sepertinya, dari foreign. Tapi hari ini jadinya titik hijau lagi. Ini cukup menarik. Kalau kita lihat dari range support dan resistnya sih masih sideways. Makanya kenapa saya bilang setidaknya teman-teman harus tahu dia lagi tren apa. Kalau sideways, maka strateginya adalah BOS dan SOS. Buy on support dan sell on strength. Supportnya tadi ya di area 9.000 dan resistnya 9.400. Jadi buy on weakness aja, jangan FOMO. Lalu deal. Untuk deal, sempat exit, muncul segitiga merah ya. Segitiga hijau ini entry, segitiga merah exit, tapi hari ini dia mulai mantul. Dan momentumnya mulai ada lagi, volumenya juga cukup menarik, jadi masih menarik juga nih untuk deal. Jadi saham-saham properti beberapa masih cukup menarik juga hari ini, rata-rata pada mantul seperti SMRA, CTRA, dan si deal ini. Yang mau buy on weakness itu silakan. Jadi kalau misalnya udah ada yang taking profit di sebelah sini, ini kan soalnya shooting star ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah sempat exit di sebelah sana dan mau entry ulang, maka bisa buy on weakness aja. Spekulatif ya sifatnya, jadi jangan lupa atur money management. Buy on weakness dengan supportnya di low hari ini tentunya 202 ini menjadi support. Dan garis win line di 222. VWAP-nya 224 kita buletin ya, karena angka-angka yang di sini itu dia generate langsung by system, sehingga kita perlu buletin sesuai dengan fraksinya. Kalau channel ini, angka yang sebelah sini itu angka channel ya, ini ada channel berwarna hijau, ini angka support, dan ini angka resist. Itu bisa kita gunakan juga sebagai area support dan resist, jadi 210 tuh.
Jadi tadi supportnya adalah 222, 210, dan 202. Resistnya tentu di area sini nih, 260. Atau bahkan yang kemarin tuh, dia sempat ke 280 kayaknya, apa 27, 27 something tuh. Oke, si deal. Menggunakan chart GD, karena GD ini trend follower, hari ini memang mantul tapi candlenya masih hitam ya. Mungkin kalau besok dia bikin inside bar atau bikin higher high lagi, pasti akan muncul titik hijau nih biasanya. Jadi dia harus butuh konfirmasi bahwa ini trennya memang sudah membaik gitu. Jadi di sini entry, di sini exit. Di sini candlenya bagus lagi, tapi warnanya masih ini ya, berarti buy on weakness aja. Sama strateginya seperti yang tadi menggunakan chart win juga. Ingat sekarang soalnya ARB-nya sudah 15%, jadi usahakan untuk entry-nya buy on weakness aja. Jangan terlalu FOMO ya. Minimal di harga rata-rata, yaitu AVG price atau VWAP-nya. Tadi support-supportnya sudah saya share. Oke, kita lanjut ke MEDC. Nah, MEDC ini cukup menarik. Terakhir seingat saya harga oilnya bagus ya, tapi teman-teman coba cek lagi harga oil price-nya, bisa cek di TradingView ataupun di investing bagaimanakah kondisi harga oilnya. Tapi ini cukup menarik sektor energi, beberapa saham dari sektor energi dan IDX basic kalau nggak salah ya, rata-rata semua pada mantul hari ini. Jadi bisa diperhatikan saham-saham yang ada di sektor itu. Nah, salah satunya si MEDC ini cukup menarik. Momentumnya memang masih berwarna titik pink, jadi potensinya masih sideways nih. Jadi ingat buy on weakness aja ya, dengan support di 900 dan 850. Tuh. Dia masih di sini dan ada support dan resistnya. Jadi tadi supportnya 900 dan 850 ya, resistnya 955 dan 1020. Karena masih belum ada momentum, jadi masih berpotensi sideways. Sideways-nya antara di area sini atau searea sini nih. Nah, jadi harus diperhatiin dulu dia pergerakannya mau kemana. Ini sih udah cukup menarik ya, sudah mulai doji juga. Jadi buy on weakness saja. Kita lanjut menggunakan chart GD. Nah, chart GD-nya juga sudah mulai nih jadi candle orange. Jadi sifatnya spekulatif ya. Tapi dia masih bergerak di dalam range nih, di dalam garis-garis ini. Memang karena dia sedang sideways. Jadi buy on weakness saja dengan supportnya kalau di sini 880, 855, 840. Resistnya 995, 1115. Ingat ya, buy on weakness. CTRA. Seperti yang tadi saya bilang, sektor properti ya banyak yang mantul. Ini supportnya di 1060. Kita buletin deh, 1065, 1060. Dan resist di 1115. Mudah-mudahan sih dia bergerak dalam channel ini ya. Jadi seperti ini pergerakannya. Mudah-mudahan dia segera testing area resist lagi. Resistnya ini lagi di resist juga sebetulnya 1115 dan 1150. Yang belum punya mungkin buy on weakness aja karena hari ini candlenya segitu, tapi volumenya juga kecil nih. Dan momentumnya belum ada ya. Dia belum ada momentum yang menguat lagi. Yang bagus itu kalau seperti ini tuh. Ada trennya menguat. Kalau ini dia belum ada. Jadi masih berpotensi sideways. Bisa aja dia akan sideways di area sini dulu, habis itu baru breakout. Tapi ingat, kalau breakdown maka exit ya. Karena market bisa berubah setiap saat. Bisa aja dia dari downtrend, tiba-tiba dia breakout. Misalnya lagi uptrend, tiba-tiba dia breakdown, itu juga bisa. Jadi harus kita bereaksi dan melihat tren yang terjadi gitu. Ini mudah-mudahan sih begini nih. Mudah-mudahan gitu ya. Candlenya hijau, tapi ingat dia trennya itu sebetulnya masih downtrend di sebelah sini ya, pullback. Nggak downtrend berat sih, karena tren besarnya masih uptrend. Jadi masih cukup menarik untuk CTRA ini, cuma buy on weakness aja. Buy on weakness di support yang tadi ya, yang sudah saya sebutin, 1065 tuh low hari ini. Maksimal di sini nih, 1000.
1050, 1040 di low yang candle kemarin. Itu menjadi support juga. Di sini juga ada support 1035. SMRA tuh. SMRA juga cukup menarik. Hari ini mantul dan malah breakout ya, bikin higher high lagi. Momentumnya juga menarik. Dengan supportnya di 6.650 dan 630 itu area support. Resist 692 dibuletin ya sesuai dengan fraksi. Dan 730. Untuk VWAP-nya di 665 tuh. 665. Buy on weakness aja atau misalnya teman-teman mau entry cicil sedikit gitu, titip sendal istilahnya, jadi cuma beli sedikit dulu, itu di area VWAP boleh. Tadi closingnya di atas VWAP ya, VWAP-nya 667, 665 dan closingnya di 680, jadi besok buy on weakness aja. SMRA, GD. Nah, untuk GD, dia udah muncul juga titik hijau, dia breakout, tapi ingat dia trennya lagi sideways nih, candle-nya masih di situ-situ aja. Jadi buy on weakness. Kalau di sini supportnya 655, di sini ada garis. Kalau garisnya hijau, maka angkanya di kanan juga hijau. Kalau garisnya coklat, angkanya di kanan juga coklat. Jadi untuk support dan resist ini udah di generate by system juga. Teman-teman nggak usah pusing lagi, supportnya di mana ya, resistnya di mana ya. Udah dibantuin. Dan itu. Kita lanjut ke auto. Auto, dia masih bergerak di dalam channel up. Dengan supportnya tentu di sebelah sini 1940. Sayangnya momentumnya belum ada nih. Jadi mungkin dia akan bergerak di area sini. Dia jadi area sideways-nya di sebelah sini lumayan lebar. Supportnya tadi ya 1940. Kalau ingin entry spekulatif buy on support aja. Support 2070 dan 1940. Resistnya di 2240. Menggunakan chart GD, titik hijaunya udah dari 3 candle yang lalu. Nah, apalagi lagi di area support. Supportnya di sini 1930, resistnya 2240. Kelihatan ya areanya ada resist dan support. Ini berarti dia lagi sideways di area situ. Maka strateginya ingat ya, BOS dan SOS. Buy on support, sell on strength. Kecuali dia breakout lagi, maka jadi menarik. Itu tinggal hold aja. Kalau dia breakdown, maka sebaiknya exit dulu ya, atau SOS. Jadi SOS itu sell on strength. Ketika dia mantul, misalnya udah kelihatannya nggak begitu bagus, boleh dijual dulu. Avia selanjutnya, momentumnya mulai menarik lagi. Dia mulai muncul biru Ben Hur lagi yang menguat. Dia kembali ke atas MA 200. Ini garis MA 200 ya untuk si Avia. Volumenya sih nggak gede-gede banget, belum luar biasa banget, tapi masih cukup menarik karena ada channel up-nya nih. Channel up dengan support di 680, ini angkanya, dan resist 750. Mudah-mudahan dia bergeraknya begini ya, di dalam channel up-nya. Jadi buy on weakness, atau kalau mau entry, titip sendal setidaknya di VWAP-nya nih. VWAP 713 berarti di buletin ya. Dan tadi closing 730 berarti di atas VWAP. Besok tunggu aja ketika dia balik misalnya 715 atau 700. Itu teman-teman boleh buy on weakness. Tapi ingat jangan lupa ya pasang trailing stop ataupun stop loss. Karena ARB-nya sudah 15%. Oke, jadi disiplin ya. Tadi support 680, 700, dan 715. Resist 740, 750. Kita lanjut dengan GD. Untuk GD, ini menarik. Muncul titik hijau dan candlenya hijau, tapi ingat di sini masih ada area ininya ya. Nah, ini garisnya memang belum terbentuk, tapi nanti kalau udah bergerak di situ pasti akan terbentuk garisnya. Karena dia automatic generate by system. Kalau dia masih sideways, maka sebaiknya buy on weakness atau buy di area support. Kalau di sini supportnya 685. Ini 730. Candlenya sih candle bullish ya. Tapi barangkali kayak gini nih, candle bullish, tapi habis itu dia sempat turun kan. Nah, barangkali teman-teman bisa buy on weakness. Sama juga kayak di sini, candle bullish, volume besar, tapi buy on weakness. Jadi entry-nya nggak terlalu
entry-nya modalnya nggak terlalu tinggi ya. Jadi jangan terlalu FOMO, seminimal mungkin di AVG price atau VWAP atau harga rata-ratanya. Avianya sudah, PTBA. Nah, sektor energi nih memang agak menarik, tapi bukan berarti udah uptrend ya. Menariknya ini karena dia lagi mantul aja gitu. Bisa jadi hanya dead cat bounce, tapi kita bisa memanfaatkan pantulan-pantulannya itu. Sini ada penguatan pada tren momentum, jadi mudah-mudahan dia bisa breakout dari channel downtrendnya ini sama seperti si Harum ya. Dengan resist 3320, 3460, 3700, MA 200, 3780. Itu areanya. Supportnya kita gunakan low hari ini aja, 3080. Selama dia bikin higher low itu ininya ya, low-nya nih, tuh. Dari kemarin dia bikin higher low terus, jadi masih cukup menarik. Mudah-mudahan besok ini tetap bertahan, jadi selama dia di atas 3080, ini masih bagus, dia masih bikin higher low. Bisa buy on weakness ya. Ingat ya, buy on weakness aja. VWAP 3130, tadi closing 3150. GD, GD. Chart GD. Muncul titik hijau, candlenya orange, jadi buy on weakness aja. Ingat ya, cara buy on weakness-nya support 3080. Kalau jebol 3080 berarti dia mau ke area sini dulu. Tuh. Di berapa tuh? Ini kan 2800 ya, deket-deket 3000 ya. Maka area buy-nya lebih menarik di situ. Kalau dia jebol 3080. Oke, kita lanjut ke Bird. Bird nih. Hari ini breakout, volume besar, momentumnya mulai ada walaupun masih berwarna biru langit, tapi ini udah cukup menarik. Ingat strateginya buy on weakness aja biar kita modalnya nggak terlalu tinggi. VWAP 1890, closing 1915 berarti closingnya di atas VWAP. Sebisa mungkin buy on weakness di area VWAP itu paling minimal. Lalu di bawahnya support 1850 dan 1800. Resist 1965. Itu resistnya ya. Menggunakan chart GD. Chart GD titik hijau di sebelah sini. Tuh, muncul titik hijau, candle hijau, tapi kan dia nggak langsung naik ya. Di sini tuh, dia begini, tapi low-nya kan nggak disentuh. Tuh, di sini low, nah di sini low-nya kan nggak disentuh. Kita buy on weakness, maka misalnya kita dapat di sini, lalu sudah cuan. Jadi seperti itu strateginya ya, hati-hati jangan terlalu FOMO. Kalau FOMO itu entry-nya berarti di sini, modalnya lumayan tinggi. Tapi kalau kita beli, atur money management, misalnya cicil, hari pertama mungkin cicil di sini, dia turun lagi, maka kita cicil, lalu di sini udah cuan, tinggal pasang trailing stop. Seperti itu strateginya ya. Jadi ini masih hold aja, candlenya berubah lagi menjadi hijau, maka masih menarik dengan support 1850, 1900. Di situ area supportnya. Bird masih oke, Harum. Nah, Harum sektor energi ya, sama seperti yang lain-lainnya. Mungkin kalau teman-teman tertarik saham yang lain di sektor energi itu silakan. Saya nggak bisa bahas semuanya, jadi hanya beberapa aja yang saya bahas. Untuk Harum ini kalau nggak salah udah pernah dibahas cukup lama nih si Harum ini ya. Saya lupa di hari apa saya bahasnya untuk si Harum. Tapi saya ingat pernah analisa ini si Harum apa di remember ya, saya lupa waktu itu di sini candlenya menarik, dia candle rejection, momentum juga membaik dan hari ini mulai muncul momentum biru tapi udah mulai mendekati resist nih, jadi hati-hati ya, ini sebetulnya udah bukan area beli lagi sih. Tuh, kalau sahamnya bagus dia pasti akan bikin tangga ke atas, dia akan bikin higher high terus, ini low-nya tidak pernah disentuh. Nah, itu ciri khasnya. Dan ketika closing dia sempat turun sedikit. Ini ketika closing dia sempat turun sedikit. Nah, itu saatnya untuk kita buy on weakness. Jadi strateginya seperti itu. Dengan resist 1470, 1520. Kalau nggak salah waktu itu saya share-nya, saya sempat bilang ya di sini ya. Nah, 1470 ada tren.
Jadi hati-hati di area 1470 atau 1545 ataupun MA 200 karena ini berapa kali MA 200-nya belum bisa ditembus. Jadi hati-hati di sebelah sana ya. Khawatirnya nanti dia hanya sampai sana lalu kembali turun. Jadi saatnya untuk taking profit justru. Jadi hati-hati untuk Harum ini. Mungkin cari saham lainnya aja di sektor energi tapi yang baru jalan ya. Harum entry-nya tuh dari sejak sini. Ini tinggal di hold aja. Dengan support 1390, resist 1595. ICBP, ini juga masih menarik. Dia masih berada dalam channel up tuh. Jadi kita menarik banget ya, mudah banget kalau menggunakan chart win. Itu kita paduin dan dia banyak sekali informasinya. Bisa menggunakan channelnya, bisa menggunakan momentumnya. Ini volumenya masih meningkat nih, jadi masih menarik ya. Untuk si ICBP ini, seharusnya tinggal pasang trailing stop aja. Karena uh, masih up dan masih oke banget tuh. Cuma waktu itu sempat ke bawah garis win line sih. Jadi dia muncul sinyal sell, ini baru sinyal entry kemarin. Floatingnya 3,3% karena entry-nya telat ya. Dengan supportnya kita gunakan support trendnya yaitu 11.150, resist 11.725. Momentumnya sih masih oke. Mudah-mudahan dia masih bisa lanjut ya. Yang belum punya maka buy on weakness saja dengan support yang tadi saya mention 11.150, resist 11.725. Hati-hati kalau breakdown, kalau dia mulai break dari sini, closingnya di bawah, lalu bikin lower low, artinya trennya jadinya tidak bagus lagi. Menggunakan GD, nah chart GD itu sempat juga exit di sebelah sini, tapi entry lagi dan candlenya masih hijau, statusnya juga masih hold, jadi seharusnya tinggal pasang trailing stop ya. Mudah-mudahan sih oke, ini masih lanjut. Yang sudah telat entry mungkin bisa cari non cyclical lainnya nih sektor consumer good tapi yang lain ya. Yang lain apa ya? UNVR tapi kayaknya nggak begitu menarik. ICBP sama INDF sih yang paling menarik ya. INDF ini juga masih bagus, momentumnya mulai meningkat lagi, dia masih bergerak di dalam trend channel up dengan support channelnya 6875 ya, kita buletin 6875 sesuai dengan fraksi. Lalu resist 7.300. Ini juga sebaiknya sih buy on weakness. Resist tadi udah, supportnya udah, momentumnya masih oke. Kita gunakan chart GD. Chart GD, titik entry, titik hijau, titik exit, titik merah. Di sini entry lagi. Jadi sangat mudah sekali menggunakannya ya. Tinggal lihat titiknya aja, titik hijau entry, titik merah exit. Candlenya selama masih hijau, maka di hold aja. Dengan supportnya 7.000, resist 7.300 ya. Ini ada ekor-ekornya nih 7.300. Selama dia masih di channel up yang tadi saya bilang ini masih oke. Masih menarik. Cuma kalau udah breakdown, dia turun ke bawah channel ini, maka jadinya tidak menarik ya. Kalau dia bergerak di bawah channel sini, berarti dia patah tren. Sama seperti ini tuh. Dia sudah bergerak di luar channel hijau, maka dia menjadi patah trennya. Kita lanjut ke MDKA. MDKA. MDKA menarik. Ini indeks basic, tapi ini juga ya termasuk mining, sektor mining. Jadi ini momentumnya cukup menarik. Penurunannya mudah-mudahan sudah cukup terbatas nih dari kemarin dia lagi konsolidasi. Mudah-mudahan ini breakout, mudah-mudahan. Tapi sifatnya juga hanya mantul sementara ya. Karena dia masih berada di bawah MA 200, artinya secara major dia masih downtrend. Ini kenaikannya sifatnya sementara aja. Dengan resist nih mudah-mudahan dia bikin higher high lagi, resistnya 3.800 atau di MA 200-nya yaitu 4.110. Nah, 4.100 ya kita buletin. Di situ kalau yang mau spekulatif boleh dengan supportnya gunakan 2870 karena 2870 atau low yang di sebelah sini nih. Sebentar ya, coba kita cek. Ini belum kebentuk. Oke, kita pakai yang ini. Kita gunakan trading view. Kita cari low-nya, low. Low 2850.
2850 ya, itu menjadi batas supportnya. Jadi kalau teman-teman mau pasang stop lossnya di 28, berapa tadi? 2850. 2850 itu area stop lossnya. Di bawah 2850 ya, bukan pas-pas 2850, karena 2850 itu low-nya. Jadi jangan pas di sana, nanti udah kena malah naik lagi. Jadi taruh di bawah 2850, kasih toleransi misalnya 1% gitu. Nah, harus ingat pergerakannya MDK ini, saya ingat banget, dia suka banget turun jauh ke bawah VWAP, habis itu naik jauh ke atas VWAP. Jadi lumayan ya range-nya. VWAP-nya nih berapa nih? Jadi besok kalau teman-teman mau spekulatif buy, perhatiin VWAP-nya ya. Nih VWAP-nya 30-10, dia naik ke atas VWAP 30-30. Jadi bisa aja dia turun di bawah 30-10, habis itu naik kembali ke atas VWAP-nya. Jadi bisa gunakan itu. Nah, udah spekulatif tuh dari kemarin. Candle orange, titik hijau. NZIA. Saya nggak tahu ini saham ada apa. Ini indeks properti mungkin lagi digoreng atau bagaimana. Karena kemarin-kemarin tuh tidak liquid ya. Dan lagi downtrend. Tapi ini sudah keluar dari area downtrendnya. Dan sudah mulai menjadi liquid. Karena rata-rata transaksinya sudah mulai di 4 miliaran. Ini rata-rata transaksi ya. Momentumnya juga sudah mulai meningkat, dia breakout ke atas EMA 200, pergerakannya sih lumayan, tapi ingat ini liar ya. Dia liar, dia volatil, dan harus ingat ARB sekarang 15%, jadi akan menjadi liar sekali. Kalau mau entry minimal di VWAP-nya, tuh, 217 dan dia closing 230, jadi jauh banget ya dari angka VWAP-nya. Support tentu kita gunakan low hari ini yaitu 187 dengan resist 234, 262, 270, 292 itu area resistnya. Selama dia di atas 187 low hari ini maka masih menarik ya. Oke, MA 200-nya di 17, salah deh. Bukan MA 200, maksud saya garis win. Garis winnya 171. Biasanya selama saham di atas garis win line itu masih menarik. Kecuali udah breakdown ke bawah win line jadinya tidak oke. Ini juga support trend nih. Support trendnya 171. Si NZIA. Sinyal entry-nya sudah dari 1, 2, 3, 4 titik yang ini ya. Titik hijau ketika ada breakout. Tuh, ketika ada breakout, kalau buy on weakness pasti dapatnya di bawah sini. Jadi bukan entry di atas ya. Buy on weakness, begitulah strateginya. Kalau di sini supportnya 182, 198, dan 182. Kita cek. Nah, ini NZIA menarik nih. Ini ada chart lain yang saya suka banget pakai. Jadi biasanya saya pakai 3 chart. Chart Win untuk menganalisa teknikalnya, chart SDX untuk menganalisa foreign flow, dan yang ketiga itu HH. HH itu singkatan dari HK Haki. Biasa saya pakai ini karena kelihatan ya di paling bawah ini ada frekuensi analyzer, dia ada spike. Spike ini menandakan ada transaksi besar. Tapi kita nggak tahu nih, dia jadi bukan sinyal entry. Dia hanya informasi ada transaksi besar. Harganya mau dikemana ini? Kalau ada bandar yang mau naikin, maka harganya bergerak naik. Jadi itulah fungsinya yang panel bawah ini, HK Haki. Nah, yang kemarin-kemarin sih memang nggak bagus ya. Cuma nggak ada merah-merah juga. Kalau merah artinya dibuang atau haki, hijau-hijau itu di HK. Hajar kanan atau dinaikin harganya. Karena kalau nggak di HK nggak mungkin naik kan harganya ya. Maka dari itulah fungsinya si HK Haki. Jadi kita bisa lihat. Jadi menarik nih. Chartnya biasanya saya, apalagi saya paling seneng gunain untuk di 5 menit. Karena untuk fast trading. Jadi kalau di 5 menit ada spike. Kalau daily dia cukup lama ya. Ini spike-nya udah lama banget nih. Dari April sampai Mei. Sekarang udah Juni. Jadi cukup lama. 2 bulanan. Kalau yang di 5 menit tentu jadinya lebih cepat. Nah, saya nanti akan share juga beberapa menggunakan haki chart 5 menit. Selanjutnya silo ya. Silo saya sempat share juga nih kapan kalau nggak salah ya. Eh, tanggal 29 Mei itu saya ada mention silo. Jadi dia udah break dari downtrendnya
Momentumnya sih memang belum ada biru, tapi karena dia sudah break dari downtrend line, volumenya mulai meningkat, ini cukup menarik ya. Sektor health si Silo ini, entah ada apa, apakah ada price, ada corporate action, coba teman-teman cek ya. Oh, pantesan. Hmm, besok kumdet dividen nih. Ah, jadinya nggak jadi ya. Kalau saya biasanya ada kumdet-kumdet begini, biasanya agak danger-danger. Coba teman-teman pantau kembali ya. Tadi saya nggak sempat ngecekin semua. Apakah dia ada corporate action atau enggak. Karena tadi MBAP ini sempat masuk masuk trainer juga, tapi ternyata begitu saya cek, oh ternyata dia kumdet hari ini. Jadinya saya nggak jadi masukin ke dalam watchlist juga. Jadi teman-teman cekin, ini saya bahas silo, chartnya bagus, tapi ternyata dia ada kumdet ya. Khawatirnya setelah kumdet di X-date-nya, di tanggal 7-nya dia akan terkoreksi. Nah, terkoreksi karena sudah ARB 15%, itu sangat danger sekali ya. Oke, GD Silo, entry-nya harusnya sejak di sini, dan ini sudah di area resist juga 1750. Cakep sih sebenarnya. Cuma sayang ya, sudah agak telat entry-nya nih. Dan ada corporate action. Padahal volumenya juga menarik banget tuh. Biasanya saya nyari yang naik, volumenya meningkat, dan momentum meningkat, apalagi ada inflow foreign. Jadi semuanya ketiga chart yang saya gunakan itu terkonfirmasi. Win-nya bagus, ada momentum. SDX ada foreign flow, lalu hak-hakingnya juga hijau-hijau. Nah, itu kalau begitu biasanya sangat menarik banget. Naiknya lumayan dan cepat. Nah, ini contoh yang 5 menit Hakaki Silo. 5 menit tuh ada spike ya, frekuensi analyzer. Ketika spike-nya di 5 menit, maka kejadiannya biasanya lebih cepat. Ini juga tuh naik karena rata-ratanya ya, hijau-hijau-hijau. Nih ada yang buang barang, dia berupa merah. Lalu di sini mulai ada yang buang barang juga. Jadi silo mungkin kita skip aja, kita cari saham lain ya. Barangkali teman-teman nemuin saham yang lain dengan cara yang saya gunakan itu lebih baik lagi juga. SSIA, sektor infra ini juga cukup menarik, cuma sayang momentumnya sih belum oke-oke banget. Dia lagi testing area resist 470. Ini kalau nggak bisa breakout sih mungkin dia sideway dulu di sini. Karena sideway, buy on weakness ya, buy di support. Jadi supportnya ini 434. 434. Resist 470. Jadi barangkali kalau dia bergerak di sini, maka kita tektokin aja ya. Buy di support, sell on resist. Kalau jebol, ingat exit. Kalau breakdown, exit. SSIA, sinyal entry-nya udah di sini. Ini ada resist, ini juga ada resist 482. Tuh lagi di area resist ya. Sepertinya dia lagi sideway di area sini. Maka ditektokin aja. Kalau dia breakout dengan volume dan candle yang menarik, maka boleh ya. Masih cakep berarti. Tinggal di hold aja atau buy out breakout. Dengan catatan breaknya dengan volume ya. Dan perhatiin ya, ada RUPS ternyata SSIA-nya. Tuh, ini contoh market update-nya para member nih. Jadi biasa kita kasih informasi itu, ada kalender juga IHSG selama 1 minggu ke depan, dan ada sentimen-sentimennya, ada strateginya, dan tentunya ada analisanya. Nah, ini khusus untuk para member ya. Untuk teman-teman saya share ininya aja nih, kalendernya. Pantesan, bagus-bagus karena ada price action, ada corporate action. Lanjut, ini SSIA 5 menit. Ini hanya contoh aja ya. Dia ada spike frekuensi analyzer, lalu harganya bergerak naik karena ada yang HK atau ada yang beli. Nah, ini agak menurun nih. Ini juga ada channel up. Selama dia masih di channel up ini masih menarik. Tapi kalau misalnya dia breakdown, maka exit sebetulnya. Jadi itu ya cara menggunakannya kalau kita mau fast trading di saham-saham menggunakan HKHQ 5 menit. Jadi menggunakan chart 5 menit. Si GD dan chart win ini juga bisa digunakan ya, menggunakan time frame kecil 5 menit. Fungsinya untuk swing pendek ataupun fast trading. Itu bisa banget digunakan.
Kita lanjut ke tebik. Tebik ini cukup menarik juga karena ada momentumnya. Cuma volumenya sih belum wow banget ya. Selama dia di atas garis win line atau di atas 20-50 ini masih menarik. Momentumnya sih lumayan walaupun belum jadi biru Ben Hur banget. Jadi masih berpotensi sideway. Sebelah sini nih. Sideway-nya tadi supportnya sudah saya bilang 20-50 dan resist 22-20 sampai 22-70. Ini juga area resist ya. MA 200 23-50. Jadi dia masih di bawah MA 200, artinya secara major sebetulnya masih downtrend. Oke, ini tebik. Kita lihat GD-nya. Chart GD. Ingat kalau sideways berarti kita gunakan strategi sideways. Ingat ya, buy on support, sell on strength. Jadi mungkin segitiga. Titik hijau dan titik merahnya kita abaikan dulu. Contoh seperti di sebelah sini ya, titik hijau, titik merah. Ini sinyalnya terlalu cepat. Kalau teman-teman entry-nya telat dan exit-nya telat, maka sebetulnya impas atau malah rugi fee gitu. Sehingga strateginya yang paling oke adalah beli di support dan sell on strength. Jadi beli di sini, jual di sini. Beli di sini, jual di sini. Gitu, tektokan aja. Ini juga dia masih di area 20-50 sampai 22-70. Jadi buy on support, dia naik jual dulu, di bawah beli lagi, di resist jual lagi. Kecuali, ingat kecuali dia breakout. Kalau breakout volumenya bagus, candlenya bagus, maka menjadi menarik. Tinggal di hold atau buy on breakout. Kalau dia breakdown, maka jadinya tidak oke ya. Oke, nah ini contoh yang 5 menit. Seperti deal, dia muncul spike, dan ada yang HK. Makanya harganya bergerak naik. Jadi enak banget digunakan secara 5 menit. Lalu contoh Avia. Nah, Avia juga frekuensi analyzer spike, ini spike. Spike-nya saat dia sideways ya. Lalu di sini harganya bergerak naik. Dan ini masih menarik sih untuk si Avia-nya. Kalau udah merah-merah artinya udah buangan ya. Ada yang jualan. Kira-kira itu contoh-contoh dan analisanya. Silakan teman-teman sesuaikan kembali dengan trading style dan trading plan-nya masing-masing. Karena barangkali ada yang udah punya, ada yang baru mau entry, ada yang nyangkut. Nah, itu jadi sesuaikan ya dengan trading plan-nya masing-masing. Barangkali teman-teman sudah punya akses ke Wisdom and Invest, maka silakan dicari kembali saham-saham yang lain. Barangkali teman-teman lebih pinter nih nyarinya, atau malah menemukan saham-saham yang lebih menarik daripada yang saya share. Masih banyak sih sebenarnya saham-saham yang menarik, cuma saya pilihin yang setidaknya paling banyak sih, mudah-mudahan yang saya share ini yang liquid-liquid. Nah, kalau ada yang berani trading di saham-saham yang tidak begitu liquid, maka silahkan. Saya nggak ngelarang ya, tapi saya sih menyarankan sebaiknya trading di saham yang liquid karena ARB-nya sudah 15% ya. Saya remind lagi supaya teman-teman dijauhi dari ARB 15%. Oke, thank you. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.